Untuk baca pertama bukaan sama-sama kita buka hari ini baca bukaan Syarah Al-Fatihah dengan harapan kumpulan dan majelis bulan ini mempersiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bihamdihi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya sama-sama didengarkan. Insyaallah mengisi waktu kita beri tepat waktu bersama silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul habibul karim. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap PKI Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan tambah ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik hidayah kekuatan untuk memakmurkan rumahnya Allah dan membimbing kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tegaknya kebaikan di tengah-tengah kampung kita, yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ya kepada Allah Azza wa Jalla, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang tertitip di majlis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis taklim termasuk di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah, yang intinya kita menggugurkan kewajiban di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harapan bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan di yaumil kelak nanti mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan termasuk di dalam hadis baginda Rasul, nanti di hari kiamat setelah melewati alam mahsyar, kemudian mijak sirat, ketika dimijak ada golongan-golongan yang tanpa hisab akan memasuki surganya Allah. Di antaranya adalah al-alim, orang yang mengetahui ilmu, berbagai ilmu, kemudian diamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah sehari-hari, maka itu akan digolongkan menjadi orang
alim artinya orang yang mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Dibahas di dalam ubudiyah, kitab fikih itu membahas mengenai tentang berhubungan, yaitu yang membatalkan sholat. Di pertemuan yang telah kita lalui, pembahasan pembatalan sholat, kita tabarukan saja, baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nutqin biharfaini walau fi tanah nuhin li ghairi ta'azuri qiraatin wajibatin au nahwihi au apa au ya au nahwihi au biharbin muhimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan yang telah kita lalui membahas mengenai tentang pembatalan sholat dengan sebab nutqin, diucapkan dua huruf. Kemudian kata tadi yang sama-sama kita baca, walau bitanah nuhin li ghairi ta'azuri qiraatin wajibin, sekalipun mengeluarkan dua huruf itu di dalam tanahmu. Tanahmu apa? Gitu ya. Tapi yang ada bawah itu riaknya. Riak aja banyak namanya. Tanahmu. Yang tidak bujur pembacaan yang wajib seperti Fatihah. Adapun kalau kita lagi sedang baca Fatihah, berarti ada bujur kan? Gak bisa keluar makharijul hurufnya. Itu ada metode cara bagaimana cara mengeluarkannya, gitu ya. Au nahwihi, ini yang sudah dibahas kita ya. Makanya kata kemarin semacam baca Fatihah mislahu kullu wajibin qauliyyin, setiap rukun sholat yang bangsa qauli itu bitasyahudin akhirin wa sholatin bihi, dan di dalam tasyahud akhir dan membaca sholawat di tasyahud akhir, fala tabdulu, itu tidak batal sholatnya. Jadi garis besarnya, mengucapkan dua huruf itu batal sekalipun di dalam mengeluarkan riak. Kata di sini, tetapi kalau memang ada ujur untuk bacaan yang wajib, semacam baca Fatihah, dan tiap-tiap yang wajib rukun qauli, rukun bacaan dalam sholat seperti tasyahud akhir, sholawat dalam tasyahud akhir, maka itu tidak batal sholatnya. Biduhuri harfaini, dengan menzohirkan dua huruf. Kita kalau itu berapa huruf? Di waktu yang telah kita lalui. Walau doharo pinahmihi, kata di sini, atau zohir dua huruf itu pinahwihi di dalam perumpamaannya, yang arti di perumpamaan itu dikasih contoh tafsir kata di sini semacam su'alin. Su'alin itu kan
Tanah itu dengan batu beda ya. Kalau batu gimana? Ini. Kalau tanah gitu tadi ya. Gimana sih? Kalau kita sunat di buang air tempat air besar itu kan itu andem ya. Idam. Tanah itu andem apa bukan? Andem maksudnya begini ya. Gitu kan. Ada kan yang tanah-tanah nggak bisa keluar dari begini? Banyak kan rokok atau gimana gitu ya? Yang rokok mobil gitu. Nyangkut gitu. Nah ini. Kalau batu, nah kasu angin kata di sini semacam batu. Wa bukain, buka mah ini kan apa? Nangis. Wa mutosin itu ini apa sih kita menus bersih menus capek itu apa daging kurban masaknya dicari-cari aja masuk ke sini gitu kan lagi sholat gimana boleh itu bersih. Wadoh hakim dokin itu ini apa? Ketawa ngakak ya. Wa kharaja min qauli li ghairi ta'azuri qiraati wajibati. Nah, ini baru pembahasan sekarang nih. Karena tidak uzur qiraat yang wajib, ma idza zahara harfani, sesuatu apabila zahir dua huruf di dalam tanah nun li ta'azuri qiraatin masnunatin. Itu kata di sini karena ujur bacaan yang disunatkan. Mana yang disunatkan bacaan? Baca surat hukumnya sunat. Baca kunut hukumnya sunat apa? Jahrin atau sunat dikencengkan bil Fatihah. Jadi bahasanya sunat dikencengkan bukan rukun. Jadi sholat maghrib kalau nggak dijahar juga tak apa-apa. Tapi makmum bingung. Kok imam biasa kenceng nggak kenceng gitu? Sunat. Nah ini karena sunat dikencengkan, bukan nggak baca Fatihahnya rukun. Bil Fatihah. Kata di sini patah buru maka batal sholatnya. Apa? Kata kemarin tanah itu sampai mengeluarkan dua huruf karena ada ujurnya itu rukun qauli dalam sholat. Kayak baca Fatihah tidak bisa keluar makharijul hurufnya, baca tasyahud tidak keluar jadi tidak jelas bacaannya, baca sholawat jadi tidak jelas bacaannya. Ini ada uzur. Bagaimana kalau dia sampai tanah nun andehem ya mengeluarkan dua huruf, hukumnya tidak batal. Tetapi menurut di sini wa kharaja bi qauli keluar menurut ucapan aku kata Ibnu Hajar li ghairi ta'azuri qiraatin wazibati ya tidak uzur qiraat yang wajib ma idza kharaja harfani kita nuhin di ta'azuri qiraatin masnunati. Ini maksudnya. Jadi dalam tanah nun itu ada uzur, tetapi uzur dalam bacaan itu bacaan yang sunnah. Ini gimana kalau jadi imam ya? Bagi baca surat tapi enggak. Kalau kita amin itu di dalam surat jadi batal. Itu tahan juga gak enak lah.
Gak ada unsur sengaja untuk di itunya. Lita'azuri karena uzur bacaan yang disunahkan semacam di dalam surat apapun, atau sunnah mengencangkan baca Fatihah. Di baca Fatihah itu kan ada yang sunnah sir, ada yang sunnah kencangnya. Nah, begitu sholat isya, sholat maghrib kan sunnah kencang, tetapi ketahan. Kalau nggak kencang sih sebenarnya bisa, tapi kalau dikencengin ketahan kayak masmur itu hurufnya nggak keluar. Tetap kata di sini jangan aneh kalau memang kita bahasanya karena mengejar sunnah, gitu. Mengejar sunnah akan dikencangin. Kenapa? Tidak boleh di dalam surat dan di dalam qunut dan di dalam mengencangkan baca Fatihah, bacaannya dikencangkan dalam Fatihah, batal dulu maka batal sholatnya. Batal. Ini karena kalau lebih sholat lupa gitu. Apa batalan sholatnya? Wa bahasa Az-Zarkasi Zawajat tanah muhid. Ini lain lagi pembahasannya. Dan membahas Al-Imam Zarkashi Zawajat tanah muhid, boleh tanahmu risau ini bagi orang yang berpuasa di ikhrati nukhomatin tabtulu sawmahu. Nah ini mah beda lagi. Orang yang sedang berpuasa sholat, kemudian di dalam sholatnya ada nukhomah, riak. Tetapi riaknya ini kalau nggak dikeluarin bisa membatalkan puasanya. Ini artinya di bab puasa nih. Riak yang bagaimana yang bisa membatalkan? Jangan-jangan riaknya habis makan daging kurban gak gosok gigi, campur. Nah kata di sini membahas Imam Zarkasi boleh tanahmu bagi orang yang berpuasa untuk mengeluarkan nukhomah, mubtil. Nukhomahnya itu riak yang bisa membatalkan saumahu, puasanya. Jadi ini mah boleh. Bolehnya dia tanahmu itu karena dia posisinya dikhawatirkan riak bisa membatalkan puasa. Jadi kalau kita memang tidak sedang puasa mah tidak ada kata tadi, ya. Tapi ini mah jadi walaupun dia lagi dibaca surat, lagi dibaca yang wajib, kalau yang wajib boleh tadi. Ini baca surat kan nggak boleh, anak ini mah jadi boleh karena dia tak sedang puasa, puasanya takut batal dengan mukhomah. Dikeluarin berarti kan. Tapi ada metodenya Pak, udah keluar juga pernah buang-buang ke depan aja. Ada buangnya itu yang di awal itu kan pernah dibahas di awal-awal, ya. Jadi langsung ke sebelah kiri, ya. Udah gitu. Udah jijik ya maaf ya Pak. Ke sini. Gak boleh sembarang menyampaikan ke tempat sholat juga gak boleh. Ada metodenya kayak bahasanya apa ya? Kayak diturunkan di sebelah sini. Ya. Cuma kalau bikin begini kan kalau bahasnya yang jijik bahas juga. Qala Sayyiduna, berkata guru kita, wa yutazahu jawajuhu limuktirin aidon bi ikhradi mukhomatin tabdulu sholat tahu, tabdulu sholat tuh. Dan berkata guru kita, yuhtaju dijadikan hujah boleh tanahmu limuktirin
bagi orang yang muktir buka aidon li ikhrodi nukhomatin untuk mengeluarkan nukhomah ria tabdulu sholat dulu batal sholatnya. Di sini surahnya bi an-nazalat bi hadil dzakir walam yukin ikhrajuhu ila bihi. Jadi pengertiannya riak yang memang harus dikeluarkan, yang memang si mukhomah itu kan yang memang sudah turun, kata di sini mah lihadil dzakir. Jadi pengertian hadil dzakir itu nyampe mana hadil dzakir kalau kita sedang puasa? Kalau kita kumpulin misalnya ludah kita roek ya, mukhomah roek kita kumpulin ini. Kalau kita masih ada batasan-batasan tidak nyampe hadil dzakir, nggak sampai hal dzakir, kita telan lagi aman. Tetapi kalau sudah keluar dari hadil dzakir, batasan dzakir, itu bisa membatalkan puasanya. Apalagi kayak mudahnya di apa ya? Mohon maaf kayak anak kecil nih, kalau orang puasa kan sering begini, pakai mudahnya itu di apa? Melet-melet dibasahi, basah kamu udah basah, dikenyang lagi. Dan begitu lah, maaf ngomongin jawabnya begitu, udah dikeluarin dikenyang lagi. Itu mau udah hadil dzakir, lebih daripada hadil dzakir. Tapi gimana kalau lupa? Kalau lupa mah nggak batal. Ini bicara. Tapi kalau lupanya sampai sebulan, ini puasa. Apalagi kalau anak kecil ya. Puasa itu makanya kata Allah saya yang membalasnya. Karena tetangga guru aja nggak apa. Kita bingung nggak lagi kumur-kumur itu masuk nggak tahu. Tetangga ada yang tahu. Sebelah ada yang tahu. Ini makanya kata di sini. Sayyiduna wa yuhtadu zawadu li muktirin aidon li ikhrodi mukhomati tabdulu sholat dulu. Kata di sini yang batal sholatnya semacam turun Allah di hadil dzakir walam yukin ikhradu, dan tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan mukhomah illa bihi, terkecuali dengan itu. Lanjut. Walau tanah al imamu pabana minhu harfani lam yazim mubarakatuhu. Nih, ini mah berhubungan dengan imam saja. Dan kalau tanahmu itu dulu ya. Imamuhu, imamnya, pabana, jelas, minhu, dari tanahmu imam itu harfani, keluar dua huruf. Ini gimana nih Pak? Imamnya jelas dikeluarin dua huruf, sedangkan bukan sedang baca Fatihah, bukan sedang baca tasyahud, bukan sedang baca sholawat di dalam tasyahud akhir, bukan di dalam rukun qauli, tapi ini lagi baca surah. Kata di sini lam yaji mubarakatuhu, maka hukumnya tidak wajib mubarakatuhu, mubarakoh dengan imam. Ini mubarakoh apa? Ya, berbicara mubarakoh itu bisa dari imam. Kayak kemarin misalnya sholat sudah genap 4 rakaat,
Kemudian si imam ketika dibacakan diingatkan tanbihnya, diberi peringatan, subhanallah tetap diri, nambah 1 rakaat. Maka si makmum di situ dibolehkan muparaqah, karena kita udah kelar salatnya. Atau intizarul imam, ada yang bilang pendapat kita harus intizar imam. Kenapa? Supaya tidak hilang pahala berjamaahnya. Nungguin imam sampai imam kelar jadi 5 rakaat. Begitu tasyahud kita ikut tasyahud. Setelah tasyahud imam salam, kita sujud sahwi, mengsujud sahwikan untuk si imamnya, baru kita salam. Tapi si imam bagaimana sholatnya? Ya si imam kalau nanti setelah sholat ada yang mengingatkan atau dia ingat tersendiri, mengulang sholatnya. Nah ini mubarakah. Ini bagaimana kalau si imamnya itu jelas, ya, tanahmu mengeluarkan 2 huruf, maka tidak wajib mubarakah. Gak usah pisah ini. Padahal di atas tadi sudah jelas, ketika si imam mengeluarkan tanahmu keluar ucapan 2 huruf sekalipun dalam tanahmu, itu termasuk adalah yang membatalkan sholat. Tetapi kata di sini tidak usah mubarakah, tidak usah pisah dari si imam. Kenapa? Di anna dzahirahu taharruzuhu anil mubtil, karena zohirnya taharruz menjaga si imam itu daripada yang membatalkan. Nah, betul, tidak wajib kita berpisah dari si imam, sekalipun si imamnya itu di dalam sholat tanah mengeluarkan 2 huruf, indalat qarinatu halwihi ala adami nurihi. Kata di sini betul, begitu. Kita nggak boleh pisah dari imam, lanjutkan sholatnya bersama imam. Tetapi indalat, kalau memang ada yang menunjukkan qarinatu halwihi, qarinah tingkahnya sebagai imam itu ala adami nurihi, memang tidak ada uzur. Emang biasanya imamnya biasa paham aja. Kebiasaannya ini kan ada yang lewat cantik gitu. Biasanya itu juga ya. Jadi celana kuda. Ini maka qarinah itu yang kalau menunjukkan qarinah tingkah imam tidak ada uzurnya, wajibat mubarakatuhu, maka wajib kita berpisah daripada